Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami akan menyanyikan lagu Kidung Pujian dan juga renungan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga teringat akan Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. Sae Nababan yang beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkannya akan senantiasa mendapatkan penghiburan. Seperti di dalam firman Tuhan yang terambil dari Roma 14 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh hambanya, Pendeta Dr. Sae Nababan, kiranya itu juga menjadi yang dapat dikenang di dalam pelayanan semasa hidupnya. Dan kiranya keluarga tetap tabah dan mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Melalui pujian ini, kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati. Orasma dihamu amanami inanami dohok sude nahu haholongi di bagasan Yesusi. Terpukta sadarion sian pesalmen sada ayat sada rodi ayat onom dohok topik hatuaon ni halakna tigoroha. Ujahama dihita somonon. Martua ma halak na soolo mangihuton tahi ni aka parjahat. Jala na soolo jongjong tudalan ni aka pardosa. Jala na soolo sahudulan dohod aka pangarehei. Sai patik ni Jahobado lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohod borngin. Songon haudo ibana nasinuan di topi ni batang aek na marparbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulung nape dang olomalos jala sude na niulana majadido alai dan songoni anggo pangalahon ni aka parjahat songon orbuk na hinabakon ni alogodo nasida dibaheni dan manahan aka parjahati maradepon paruhuman manang tarbahen aka pardosa jonjong diluhutan ni aka natigoroha ai ditadda Jahobado dalam ni aka natigorohai alai matua laholonong do anggo dalam ni aka parjahat ima sahatna. Priani itu hatta anong do piga-piga hal nanay si Parsia Jarata di Turpukon. Na parjolo dia do hatuaon ni partigore. Sudah hita apalagi akan naporsea di itu hatta pardenggan basai. Taigil do asa pasu-pasu ni Tuhani sudah parnguluatta. Keluarga ta sudah na taula nian majadima. Sinur pinahan gabe na niula. Amen. Jala molo dapot tado sudei na tarpasitai tardok mahita akana martua. Apalagi molo pemahaman di hita Batak umumna tardok na martuaon patokanna molo maduma aka anakonna be sarjana berhasil be ngamar rumah tangga marpohopu bah na jelas ngasih kok be sude ngadisi be toluha ima hamoraon asa ngapon dohot hagabeon. Kemudian itu hatta justru di Turpukta adong do persyaratan manang rahasia nih ngulu nih namartua na dapotan pasu-pasu jala marhasonangan atau adong tolu kelompok ni jolma na ikon si pasidingota dia mai ima aka halak na soolo mangihuton tahin yaka parjahat apa duahon na soolo jonjong tu dalan ni aka pardosa dohot jala na soolo sahudulan dohot aka pangarehei. Memang di ngoluta sai olo dojuk pak kita tolu kelompok jolma nakinaniate nabui mempengaruhi ngoluta asa parsidohot masuk tu kelompok manang punguan nasidai ujungna boi ma gabe manibil hita sian dalan natigori apalagi ma molo didok dan olo sahudulan hatta sahudulanon kan biasana molo dihita lah Batak didok parhuduloni mangkoparhon hajono hodui alanido didok jono partubu alai jono hando parhudul molo parhuduli
dongan na saibui mangalihon masukkan na dinggan manyan. Nah, saya berpikir positif. Nah, mangalihon akapoda na dinggan. Nah, bui gabi alat pengungkit motivasi. Mangalihon semangat, spirit. Nah, bui mangapuli roha. Mangalihon pencerahan, manang inspirasi tungoluta. Jadi, toho mai ibana gabe dongan bahkan ale-ale. Alai molo kebalikan nado rakhudul hita contoh di kode manang di punguan Jepang halak na saya berpikir negatif hata-hata nape hola na mengkritik mangarehei manang hata-hata barang si muse didok manang didok hata nasohata parwarwa hondongan na manang membanding-bandingkan tuharwa ni halak dang toho bei songon dongan. Full Life Bible mengatakan orang percaya sejati dapat diketahui dari apa yang tidak mereka lakukan, tempat yang tidak mereka kunjungi, dan kumpulan yang tidak mereka masuki. Tidak seorang pun yang dapat menikmati berkat Tuhan tanpa berbalik dari hal-hal yang merusak atau membahayakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan sikap hidup naroai ikon doi di pasiding sian ngoluta. Ido didok ala bisa karena biasa. Dus doi songonon. Ahado muncul di pikirata molo tabege didok songonon. In God we trust. Pasti godang do halak dipikiri taringok tu hepeng manang dolar. Memang toho doi dang salah. Ala kalimati memang tersurat doi di dolar ni Amerika Serikat mulai sian tahun sada walu onomopat. Alai buasa Victor dipikiri jolmai taringok tu hepeng manang dolar. Dan atas surati lapatanna di dalam Tuhan kami percaya. Bukankah seharusnya yang muncul pertama kali dalam benak kita adalah iman dari dan percaya kepada Tuhan. Namun seperti itulah cara kerja otak manusia akan memunculkan informasi yang sering masuk ke dalam pikiran kita. Informasi na masuk ke pikiran ni jolmaido na menguasai mana mendominasi. Tapi kiri mah jolo buasa adong hala na sejot-jot memikiri na sosuman. Hala pajot-jot tu ibana pamasuk kon tu pikiran na akan naroa na negatif na ramun. Buasa adong hala nguluna say pesimis jaladang bergairah alaniaha. Ala dipaluas ibana aka barita-barita negatif menguasai pikiranna. Puasa adong halak jot-jot merasa ngoluna macepayet di bayan debata jalaguk hosom di rohana. Puasa se adong dope halak di parkerjuana adong budaya korupsi, bermalas-malasan, saling sikut, saling menjatuhkan, gosip, kolot, cara berpikirna sopit, terlalu konvensional, jala lingkungan karejona dan kondusif. Dok lan akan asing. Di sonma ikon adong sikap dot panipanion di hita dina mangalului pardonganon manang parsaoran, manang komunitas nadenggan. Ala manang nabo HP pasti do otik godam boi mempengaruhi cara hidup manang cara berpikir ni sasahala. Sudei marhahona ando tulomoni rohani debata manang dang. Jadi ketika kelompok orang yang prinsip hidupnya tidak dapat dicontoh bahkan mendapatkan hukuman. Di ayat 4-6 dikatakan orang fasik adalah orang berdosa yang tidak mau bertobat. Mereka seperti sekam yang ditiup oleh berbagai kekuatan yang tidak dapat mereka lihat.
Orang fasik berjalan dalam jalan duniawi dan lifestyle-nya menduniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam firman Tuhan. Dengan demikian, mereka itu tidak mendapat bagian dalam kumpulan umat Tuhan dan juga dalam kerajaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9. Mereka inilah yang akan binasa karena tidak menerima dan melakukan kebenaran. Mereka akan dihukum pada hari penghakiman. Na paduahon ima halak na lomo rohana jalak mamikiri patik ni debata arian dohot borngin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sesungguhnya berbahagialah orang yang menyukai firman Tuhan, kata Daud dalam Mazmur 94 ayat 12. Kalau kita mau melihat sosok pemimpin yang diangkat Tuhan dari nol untuk mencapai puncak kesuksesan dan mati ketika ia berada di puncak sukses, itu adalah Daud. Apa rahasia dan bisa bertahan sampai ajal menjemputnya? Daud mencintai dan menghidupi firman Tuhan. Ketika dikejar-kejar oleh Saul, ia memegang teguh firman Tuhan dan mengajarkan untuk tidak membalas dendam, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Daud beberapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi firman Tuhan membentenginya dari kesalahan itu. Katanya, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. 1 Samuel 26 ayat 11. Mazmur pertama ini menyanjung, memuji orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Berbahagialah orang itu karena dia menemukan jalan Tuhan dan memperoleh kehidupan. Dia berakar dalam air kehidupan karena Tuhanlah sumbernya. Mazmur ini merupakan suatu kesaksian tentang jalan-jalan Tuhan, yakni rencana dan perintahnya. Sehingga orang yang benar mengikuti jalan ini tidak akan pernah tersesat dalam menghadapi tantangan dan godaan apapun. Selanjutnya ada syarat positif dalam ayat 2 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu berarti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kata Ibrani, Taurat artinya pengajaran. Berkat dan kebahagiaan akan datang kalau seseorang terus-menerus membuka diri terhadap pengajaran Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Jadi, orang yang mencintai dan merenungkan serta melakukan Taurat Tuhan itulah orang saleh, yang bercirikan kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Tuhan, dan memisahkan dari persekutuan dengan dunia ini. Orang saleh atau orang benar itu dikenal dan diberkati Tuhan. Orang benar itu adalah orang percaya sejati yang dapat dikenal dan diketahui dari buah perbuatannya. Orang benar itu akan terus membangun diri dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Tuhan dari hati yang sungguh-sungguh. Mereka senang akan jalan-jalan Tuhan, merenungkan serta melakukan perintahnya. Dengan demikian, karakter, sikap, tindakan, dan kata-kata mereka terbentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Teolog Peterson
memberikan penjelasan unik tentang merenungkan, yang menunjukkan bahwa istilah bahasa Ibrani merenungkan pada ayat di atas adalah hagah. Istilah hagah digunakan pula pada kata menggeram dalam Yesaya 31 ayat 4a. Demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Peterson mengatakan demikian juga kepada seekor anjing yang mengunyah tulang-tulang. Anjing itu kerap menggeram karena ia sangat menikmatinya. Istilah hagah dipilih oleh orang Yahudi untuk menjelaskan tentang membaca tulisan yang berhubungan dengan jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Peterson selanjutnya mengatakan sekadar merenungkan sebetulnya merupakan istilah terlalu jinak atau terlalu halus untuk menjelaskan makna sejati dari hagah. Istilah merenungkan mungkin lebih tepat digunakan untuk menggambarkan suasana di kapel yang hening ketika kita berlutut menghadap lilin yang menyala di altar. Namun, penggambaran singa dan anjing tadi adalah merenungkan dengan cara mengunyah dan menelan menggunakan gigi dan lidah, perut, serta usus. Demikian kata merenungkan firman Tuhan sampai kita bisa menggeram, mengunyah ketika melumat dan merasakan hidangan yang memberikan energi dan membuat meneteskan air liur ketika mengalami kerenyahan dari kata-kata firman. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita akan rugi sekali jika hanya membaca firman untuk sekadar memasukkan informasi ke dalam sel-sel otak kita. Huriani tuhata na patoluhon songon haudo ibana na sinuan ditopini batang ae. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di patudos papesamendo ia halap nama ngulu dohok nama ngulahon patik manang hatani debata digobar honma ibana songon hau na sinuan ditopini batang ae na marparbehon parbuena di haji Jepang ni tikina. Marlapatan hatani debata manang patiki naung dihanguluhon ibana pasti do ibana marparbuehon songon nani halomohon ni debata. Dakya ibana hurangan, dakya holsoan, dakya manarita, garyada marlobi-lobi do nutrisi nabui gabi hanguluanna. Aikido na membornohi mencukupi ibana songon todi porbadia na manggohi ngoluna. Ae ima simbol todi porbadia do na mangalehon gogo dohot pertumbuhan rohanina manang ahape na masa nang di musim kering pe totop do ibana martupur dohot na marparbue. Ima hala na macalo hanguluan na sorasuda dang mabiar be ngoluna ala saluhut narikot di ngoluna di sarihon debata. Yohanes 15 ayat sada rodiwalu tidok molomian hamu di pagasan ahu jala molomian hataki di pagasan hamu jupak kamu do manang dia pe dipangido rohamuna. Memang dinalaho madalani ngolon tak tagamon soro aka kegagalan aka parsahiton aka masalah doh lanakan asing. Alai na pasti aka halak na mangulahon hatari debata diboto do aka dia do pasu-pasu ni debata dohot lomoni rohani debata. Molo sinuan kacang do na tubuh. Molo sinuan gadong do na tubuh.
Molo sinuan nadenggan, sai nadenggan do naro. Molo sinuan naroa, sai naroa do naro. Songon nedo ni edei. Baliksa aka pasu-pasu do na jinalo ni akana mangulahon hatani debata. Jala panguhumion do na gabe upani pardosa dohot parjahat. Molo naing tagobarhon hau na sinuan di topi ni batang aikon naing manyan songon rating na boy manggang barhon di ngolutta ima rantingi adong kebaikan, memberikan kesejukan, dan di mana buahnya yang manis memberikan kesehatan bagi kita, yang memberikan kesegaran bagi kita. Pada ranting itu ada pengampunan, seperti daunnya yang hijau memberikan keteduhan, menggambarkan perdamaian. Ranting itu juga menggambarkan semangat. Jika kita merasa letih, kita bisa berteduh di bawah dahannya yang lebat yang memberikan semangat bagi kita lagi. Pada ranting itu juga menggambarkan adalah ucapan syukur. Hidup kita harus selalu bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan persediaan bagi hidup kita. Walau akarnya itu tidak terlihat, tetapi Allah memberikan nutrisi dan menyediakan apa yang kita perlukan. Pak Opaton sudah naniulana macadido. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pernyataan non ima sada penghayatan na marharawan sian haporseon dohot pakirimon sian debata. Halak na mangulu di bagasan Tuhani pasti do tarpasu-pasu nguluna. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena apa? Karena dia selalu berpedoman pada Taurat Tuhan, pada firman Tuhan. Itu sudah mengakar di dalam hidupnya. Oleh karena itulah di dalam Mazmur Daud, salah satu pernyataan kredo imannya mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, belajar dari firman Tuhan di atas, pertama sekali yang perlu kita terapkan adalah 4D. Yang pertama, firman Tuhan itu harus dibaca. Membaca firman Tuhan secara teratur adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita bertumbuh. Sebagaimana iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tatkala kita mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari, hati kita akan mengalami perubahan. Membaca Alkitab secara teratur berarti memberi makanan bergizi kepada jiwa kita, kepada roh kita secara teratur, sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Jiwa yang sehat akan membuat hati kita bebas dari rasa gelisah, dari rasa cemas, dari rasa stres. Firman Tuhan itu manis bagi jiwa kita. Karena sejak semula Tuhan sudah merancang bahwa makanan utama bagi jiwa manusia adalah rangkaian menu yang ada dalam firman-Nya. Ulangan 8 ayat 3. Tatkala manusia itu tidak menikmati menu yang ada di firman-Nya, sangat mungkin akan memengaruhi kesehatan jiwa dan tubuh seseorang. Mari berkomitmenlah mengadakan waktu secara teratur untuk memuji dan membaca firman Tuhan. Hari-hari yang kita lalui akan menjadi berbeda jika kita mengawali hari itu bersama Tuhan. Pastikan kita menjalani hidup sepanjang hari dengan mengawali membaca Alkitab sebagai makanan rohani kita. D yang kedua adalah direnungkan. Mari kita
mendominasikan, kita renungkan firman Tuhan saat pengharapan kita kepadanya mulai memudar. Dengan memeditasi firman Tuhan, niscaya kita akan kembali memperoleh kekuatan dan keteguhan hati untuk terus berharap dan tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. D yang ketiga adalah dilakukan. Fondasi iman kita agar kuat walau badai hidup menerpa, tidak mudah untuk roboh karena kita melakukan firman Tuhan. D yang keempat adalah disaksikan. Kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain agar orang lain dapat melihat dan meneguhkan iman yang lain, dan juga dapat memberikan penghiburan, inspirasi dalam hidup orang lain. Kedua, yang perlu kita perhatikan adalah pilihlah komunitas dan lingkungan yang baik. Kita harus menyadari bahwa lingkungan ataupun komunitas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga untuk pencapaian kesuksesan kita. Jika kita mau berbahagia, apalagi untuk pencapaian kesuksesan, kita harus menemukan komunitas positif. Komunitas positif ini bisa menjadi dongkrak atau pengungkit bagi kita. Orang-orang di sekeliling kita seperti katalisator yang menyulut ledakan dalam diri kita. Sekali lagi, nyata terbukti bahwa siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita sangat menentukan menjadi seperti apa diri kita di waktu yang akan datang. Jika kita merasa hidup kita dari dulu begitu-begitu saja dan tidak pernah berubah, barangkali inilah saatnya kita mulai mencari komunitas yang baru yang bisa menjadi dongkrak atau pengungkit bagi kebahagiaan ataupun kesuksesan kita. Minimal komunitas tersebut bisa menularkan semangat, inspirasi, dan hal-hal positif dalam diri kita. Jangan keliru memilih komunitas agar kita berbuat dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Maka kita harus merenungkan Taurat Tuhan dan tidak duduk dalam kumpulan orang fasik. Sekali lagi, komunitas sangat berpengaruh dalam hidup kita. Lingkungan memang salah satu faktor nabui membentuk karakter nijolma. Kita dan bui habang songon lali molo tinggal di inganan kalkun. Ima kalimat John C. Maxwell. Songon ima digobarhon ibana vital ni lingkungan na mangonai di ngolutta. Alai nampe songoni faktor lingkungan dan harga mati i ate. Tu kesuksesatta. Jika Anda mau tidak mau harus berada di lingkungan buruk, bukan berarti Anda tidak bisa meraih keberhasilan. Mengapa? Ada hal yang jauh lebih penting daripada lingkungan, yaitu keputusan atau pilihan hidup kita. Nah, patoluhon, nanaing si parota ditupukon, sudah seharusnya kita menjadikan Alkitab sebagai ensiklopedia dan kamus terlengkap bagi hidup kita. Setiap kali kita berada di persimpangan jalan atau memilih teman yang baik, soal harta atau membangun rumah, bagaimana berbicara dengan baik dan bagaimana mencari ilmu, mencari hikmat, sudah seharusnya kita back to Bible untuk mencari jawaban ada di dalam Alkitab kita. Setiap kali kita berada dalam pergumulan, temukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan melalui Alkitab. Setiap kali kita berada dalam situasi berat dan merasa putus asa, carilah pengharapan yang baru di dalam Tuhan melalui
firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mereka yang berusaha untuk hidup dengan berkat Allah, merenungkan Taurat Allah atau firman-Nya supaya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan. Firman Tuhan itu adalah handbook, pegangan bagi kita untuk dapat mengetahui dan ambil keputusan terhadap situasi yang tengah kita hadapi. Apakah itu tentang dosa yang harus kita jauhi, tentang janji Tuhan yang harus kita imani, atau perintah apa yang harus kita taati, atau soal keselamatan, ataupun soal kebenaran Allah, dan lain sebagainya. Huriani itu hatta, tabotodo umur ni bibelta nunga mencapai ribuan tahun ate. Jala saleleng ribuan tahun ni pasti do ngagurang terjadi pergeseran peradaban. Pergeseran budaya, pergeseran tren, nah pasti ada do pergeseran zaman. Biasana mula berubah do zaman, pasti aka panduan manang aka aturan pe berubah do. Alai dang marlaku perubahan ni namar hahonaan tu bibel tai ate. Nampe ya adong perubahan siang tahun tu tahun, alai bibel tai hata ni debata hot doi. Rodi saleleng nilelengna marlapatan bibeli up to date depe di partikiata saunari. Ido alana puasa pikon mulak kita tu hata ni debata. Ala di bibeli do godang aka alus sian suku-sukun taringot tu hanguluata. Bibeli do sumber jawaban namar hahonaan tu keuangan, ekonomi, teori hukum, politik, teori kesehatan, satu teori sains, mana ilmu pengetahuan dohot akan inspirasi. Ini membuktikan bahwa Alkitab benar-benar firman Tuhan yang layak dipercaya dari zaman ke zaman. Bahkan sudah seharusnya kita menjadikan Alkitab sebagai manual book, buku panduan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana dengan hidup Anda? Sudahkah kita menempatkan Alkitab di atas buku-buku petunjuk kehidupan lainnya? Apakah kita selalu mencari jawaban di dalam Alkitab untuk setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita? Ayo, back to Bible. Temukan rahasia hidup sejati di dalam Alkitab setiap hari. Amin. Kiranya nyanyian pujian tadi dan firman Tuhan sebagai renungan ini menjadi rema dan berkat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.